Kania, saya founder dan CEO dari Chic and Darling. Hai, saya Andra Lodita, saya profesinya adalah content creator dan juga lifestyle blogger. Aku kebetulan lagi ada kolaborasi sama seorang sahabat namanya Andra. Kita melakukan suatu journey yang namanya journaling, dan itu dikemas menjadi suatu produk yang namanya Life Dreams Blessings. Jadi setahun ini kesibukanku adalah salah satunya mendevelop produk ini. Nah, produk ini nggak cuma sekedar jurnal atau planner biasa, tapi yang bikin ini spesial adalah ini jurnal yang bisa menjadi keepsake dan merencanakan nggak cuma hari-hari ke depan, tapi justru merencanakan hari ini dulu. Karena menurut kita berdua, menurut aku dan Andra, kita terlalu sering berangan-angan ke depan, tapi sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kita tuh masih ada hari ini yang harus dipikirin juga gitu, dan harus disyukurin. Jadilah tercipta si Life Dreams Blessing ini. Sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, seorang entrepreneur juga, perjalananku menemukan kesehatan mental itu sangat tough sebenarnya. Aku bisa dibilang sangat jatuh sekali di beberapa fase dalam kehidupan, mengalami banyak kegagalan, mengalami banyak kecewaan, mengalami banyak patah hati dan kesedihan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah banget, aku bisa memaknai setiap kegagalan itu menjadi suatu kreativitas gitu. Walaupun pada saat itu nggak gampang. Tadi aku udah cerita kalau pada saat itu sih aku nggak bisa berpikir kayak aku bisa menjadi seperti sekarang, nggak. Tapi setidaknya sekarang setiap aku mengalami suatu hal yang menantang atau challenging, aku selalu berusaha berpikir bahwa itu bukan terjadi karena aku, tapi itu terjadi untuk aku gitu. Ada famous quote by Tony Robbins, one of my favorites. Dia bilang adalah if adversity comes to you, think of it as it happens for you, not to you. Jadi memang itu harus terjadi sama kita supaya kita bisa melewati masa itu dan menyiapkan diri kita untuk fase kehidupan berikutnya gitu. Jadi dari situ aku menemukan mental strength. Oke, Lemonizen, ada sedikit tips dari Kania. Terkadang kita itu terlalu be hard on ourselves ya. Jadi kita sehari-hari itu selalu ekspektasi tinggi, selalu ingin mencapai segala keinginan dan mencapai segala cita-cita gitu ya. I mean, there's nothing wrong with that. Tapi jangan lupa to take it slow and be easy on yourself, karena diri kita sangat berharga dan fisik kita juga sehat, tapi mental kita juga harus sehat, karena kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sama pentingnya, hierarkinya sama. Jadi mungkin bisa dimulai dengan hal-hal yang terkecil yang bisa dilakukan dalam satu hari itu, lalu syukuri kalau itu sudah tercapai. Dari saya itu aja. Terima kasih. Kalau sekarang aku lagi sibuk masih ngurusin konten untuk beberapa brand, dan sekarang aku lagi berkolaborasi dengan Chic and Darling keluarin gratitude journal. Oke, kalau buat aku pribadi, self love dan self care itu setiap tahunnya atau setiap tahapan-tahapan hidup yang sedang kita lewati itu pasti bertambah. Jadi yang pertama harus sadar dulu bahwa kita sayang dan cinta sama diri kita sendiri. Yang kedua, bikin kebiasaan yang bisa mendukung bikin kita bahagia. Nah, ini biasanya rutinitas ini harus dikerjakan dari waktu ke waktu biar jadi kebiasaan, dan mungkin bisa ditambah kalau misalnya memang perlu.
Perjalanan aku mengenal diri sendiri tuh panjang sekali dan sampai sekarang juga masih belum selesai. Awalnya aku punya kesadaran bahwa aku waktu itu kok sering stres, sering cranky, dan aku tuh sering komplain, gak pernah bersyukur gitu. Di situ adalah salah satu titik turning point aku. Nah, pas aku udah mulai kayak menyadari, aku mencoba cari hal-hal lain yang bisa mungkin ngedukung aku untuk lebih mengenal diri aku sendiri. Salah satunya adalah journaling. Terus traveling, terus aku suka sharing sama orang, dan kalau misalnya sampai sekarang pun aku masih mencari-cari terus tuh kayak apa yang udah aku lakuin sekarang ternyata mungkin belum cukup buat aku, dan aku sekarang lagi belajar tentang mindfulness, dan juga aku ikut terapi supaya aku lebih bisa ngerawat diri aku dengan baik, dan aku juga gak pernah berhenti belajar. Hai Lemonizen, jadi kalau tips aku mungkin karena aku suka banget journaling, mungkin teman-teman di rumah bisa nyoba juga untuk journaling. Caranya gampang banget, tinggal tulis 5-10 hal yang bikin kalian bersyukur di hari itu, dan itu bisa dilakukan sebelum berkegiatan, pas bangun tidur, atau sebelum tidur. Nah, kalau misalnya udah lakuin tiap hari, bayangin kalau satu hari aja kita punya 10 hal yang kita syukuri atau yang bikin bahagia, dalam seminggu aja udah ada 70 hal-hal yang kita syukuri. Jadi banyak banget sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa kita latih dan bikin kita bersyukur, dan semoga tips aku bermanfaat ya.